Oke, di postingan ini gue sempet bahas ya. Ini menurut gue salah satu postingan gue yang menarik walaupun typo nih anjing. Terus comparison. Nah ini di postingan ini gue sempat bilang bahwa nih di bagian di sini sih gue tertarik sebenarnya, mau gue bikin sebuah bahasan sendiri sebenarnya. Gue kan sempat bilang bahwa hey Nintendo nih ente kemana nih, PlayStation keluar PS5, Xbox keluar Xbox Series X, ente kemana? Ente nggak ngeluarin apa-apa nih, ya kan? Dan gue yakin juga lu pada kalau aslinya sih udah pada tahu jawabannya ya. Nggak perlu sebenarnya, dan tapi gue tertarik aja sih untuk bahas bikin kayak gini sih. Gue udah lama juga nggak bikin ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya, ini sebenarnya berkaitan sama generasi video game konsol sebenarnya. Ya kita tahu sendiri sebenarnya kemunculan PlayStation 5 dan Xbox Series X ini sebenarnya adalah pertanda mulainya, bisa dibilang pertanda mulainya generasi video game konsol rumahan terbaru, generasi terbaru gitu loh. Jadi kalau misalkan memang kalau memang lu mau tertarik untuk lebih bahas lebih lanjutnya, lu bisa cek di Google. Sebenarnya tadinya mau gue bikin semacam slide tersendiri sih sebenarnya, jadi kayak postingan carousel, cuma kata gue nggak jadi deh. Gue bikin kayak gini aja biar ringkas, biar enak, biar cepet. Nah nih, lu bisa cek di Wikipedia nih, kalau Inggrisnya Home Video Game Console. Ini soalnya kalau Inggris kan lebih detail ya. Jadi di sini jelasin lah ya, dari first generation tahun 72 sampai sekarang ini generasi ke-9 ya, tapi nggak dijelasin secara gamblang kalau sekarang ini generasi ke-9. Jadi bahkan dia pun di sini masih bilang bahwa kita ini sampai di sekarang ini masih generasi ke-8, masih di generasi ke-8. Padahal di sini generasi ke-8 ya yang seperti lo tau sendiri, konsol-konsol rumahan di generasi ke-8 seperti Wii U tahun 2012 yang mulai, PS4, Xbox One dan Switch. Dan walaupun di sini juga udah nyantumin bahwa current konsolnya adalah ya udah keluar Xbox Series X dan PlayStation 5, tapi belum bisa, dia nggak bilang bahwa ini adalah generasi ke-9. Apakah benar ini generasi ke-9 atau sebenarnya kita masih di generasi ke-8 atau udah generasi ke-9? Yang harus lo mengerti bahwa industri video game, kalau ngomongin soal generasi, kalau misalkan lo lihat patternnya nih, anggaplah mulai dari 1972 deh, dari first generation, dari generasi pertama. Dia mulai dari 72 sampai 84. Itu saat itu game-nya kalau lo tahu ya, game-nya kayak Pong yang modelannya pasti kotak, terus kayak main pingpong yang tut gitu kan. Dan ya pokoknya dia tuh masih nyatu. Jadi video gamenya tuh masih nyatu sama si gamenya. Apa kebalik ya ngomongnya? Gamenya masih nyatu sama si ininya. Nah, ininya apa dah tuh? Gue bingung udah ngejelasin nih. Nah, di sini dia mulai dari 72 sampai 84. Tapi di 76 dia udah mulai second generation. Jadi nggak bisa jadi generasi untuk dalam video game konsol rumahan, dia nggak mengikuti kayak 72 sampai 84. Jadi baru generasi kedua tuh mulainya setelah 84, enggak. Jadi ketika udah karena kan di sini kelihatan banget dong berarti pengembang konsol itu dia udah terus berinovasi. Di second generation, di generasi kedua, dia itu konsolnya lebih udah pakai mikroprosesor, masih pakai cartridge, tapi cartridge-nya lebih mumpuni. Dan terus tuh berlanjut sampai generasi ketiga, mungkin ya yang abang-abang yang berumur mungkin yang
ya mungkin umurnya lebih dari gue gini mungkin udah masih main ya kan. Dan kalau mungkin yang milenial yang lahir tahun 2000 mungkin nggak terlalu tahu ya soal barang-barang ini ya. Gue pun juga sama, gue nggak terlalu tahu karena gue baru mulai konsol pun juga dari PlayStation 1 malah tuh ya kan, PC Engine. Dan jadi mulai mereka tuh nggak terpaut sama waktu gini. Jadi misalkan fourth generation, generasi keempat mulai 87 tahun 2000 sampai 24, generasi kelima harusnya kan mulainya 2005, enggak. Jadi ketika dia udah, jadi itu dia dibagi per apa sih namanya kalau disebutnya per teknologi. Ketika dia udah nemuin teknologi yang baru dan udah diimplementasiin, bisa entah itu soal ini kan udah mulai zaman kaset nih ya, 5th generation, atau di sini udah kaset ya, atau masih cartridge. Seingat gue nih masih cartridge nih, 4th generation. Nah itu, nah setiap kayak ada perubahan signifikan dari konsol itu udah bisa disebut ganti generation. Nah kembali lagi ke kasus apakah si kita ini generasi ini udah masuk generasi ke-9 atau belum. Kalau gue bisa bilang, gue tertarik sebenarnya sama artikel ini nih. Gue udah baca artikel yang ini nih, analisis ini dari geekwire.com. Lu bisa cek, dia tanggal 8 September 2020. Jadi di analisisnya dia nih, si Bang Thomas Wilde nulis bahwa generasi ke-9, ya ini sekarang udah generasi ke-9, cuma mereka nggak berkompetisi, nggak bersaing dalam satu inian yang sama gitu, satu kompetisi yang sama gitu. Mereka justru malah lebih ke masing punya keunggulannya masing-masing, punya kespesialan, kekhususannya masing-masing. Kalau misalkan kita balik lagi deh, kita lihat lagi di zaman sebelumnya, ini kan masih kayak head to head banget ya, PS4. Enggak deh, kita mulai dari ini deh, dari zaman lu yang kenal deh, PS1 gitu misalkan. Ini kan masih head to head banget ya, stick dan kaset gitu, stick dan konsolnya ya pakai kaset gitu kan, masih head to head. PS2 ya kan masih mirip-mirip lah gitu kan, kayak PS3 zaman 7 generation ya, PS3, Wii. Walaupun Wii lebih waktu dulu bisa gue bilang ini breakthrough sih dia kan, karena menurut gue nih yang lain masih pakai stick, dia udah pakai remote gini kan modelannya. Selebihnya yang lain ya lu kalau mungkin kenal ya bagus lah, kayak Zibo, Hyperscan ya lu kalau kenal bagus lah. Tapi ini biasanya di luar negeri lebih ini ya gitu, intinya lebih kan kelihatan ya head to head gitu ya. Walaupun nah menurut gue yang menarik di generation ini, di generasi ke-8, Nintendo Switch kan ya lu tahu sendiri ya, ini sebenarnya dia adalah hybrid gitu ya. Bisa dibilang dia hybrid video game konsol. Dia bisa dibilang video game konsol rumahan, bisa juga dibilang sebagai handheld gitu, handheld game. Jadi kalau kita kembali lagi ke analisis ini, gue nggak akan terlalu nggak akan terlalu blow up lah, maksudnya lu bisa baca sendiri lah kalau emang lu tertarik. Intinya dari artikel ini, kalau kita lihat zaman di sekarang ya, kalau misalkan nih kita ngomongin deh PS5 sama Xbox Series X, PlayStation 5 sendiri pun dia fokusnya sekarang udah lebih ke konsol yang punya game-game eksklusif, yang konsol yang ibaratnya udah ngefokusinnya sama ya gua nih punya game-game yang bagus loh, gue punya game-game yang ya lo tau sendiri lah ya, game-game PlayStation eksklusif yang gimana kan, triple A ini kan aduh bagus-bagus kan, makanya jadi, dan itu yang tidak dimiliki sama Xbox gitu kan, atau yang tidak dimiliki sama
bukan tidak dimiliki sih, belum dimiliki sama Xbox atau Switch kan, atau Nintendo. Tapi bukan berarti si Xbox dan Nintendo mereka kalah. Si Xbox Series X sendiri justru menurut gue ngelihatnya dan setelah gue baca yang tadi ya, analisis dari si Mas Thomas Wilde, benar juga ternyata sebenarnya. Kenapa ada alasan juga sih bener ketika kita ngelihat wah kok Xbox nih akhirnya ngeluarin yang tipe yang X dan S gitu. Untuk apa sih? Kalau misalkan kita bisa lihat, kayaknya sih fokusnya adalah dia mau membuka pasar baru lagi, pasar yang lebih luas lagi, pasar yang ibaratnya adalah untuk orang-orang yang ya lebih pengen main game tapi masih harganya dengan harga yang terjangkau. Ya kalau lu ngeliat PlayStation 5 kan harganya semana, kemarin yang gue posting kan kelihatan ya harganya lebih mahal mana ya. Walaupun sebenarnya Xbox Series X dan X bedanya adalah ya Series X lebih cepat aja, lebih ya karena ukurannya juga beda ya, ini Series S kan lebih kecil. Cuma orang kan ketika misalkan kalau Series S aja udah bisa punya fitur yang kayak Series X walaupun nggak semumpuni nggak semumpuni X, ya bisa aja dong mereka akan lebih milih ke S. Itulah makanya mereka mau mencoba market yang belum tereksplor. Disitulah mereka pengen untuk nyoba itu. Dan ya modelannya kayak dulu Nintendo Wii tuh. Nah gimana nih soal Nintendo, balik lagi ke Nintendo, apakah Nintendo bakalan ngeluarin konsol di generasi ke-9? Kalau gue rasa ya, ini opini sih, arguable, bisa diperdebatkan. Sebenarnya ketika kita ngomongin PlayStation 5, kita sekarang ini lagi heboh-hebohnya ya ngomongin PlayStation 5, ngomongin Xbox Series X dan S. Bisa dibilang Nintendo tuh udah mulai dari zaman bahala, udah dari dulu mereka lebih cepat dibanding kita gitu. Maksudnya lebih dibanding si PlayStation 5 dan si Xbox Series X dan S. Bahkan mereka ngeklaimnya ya justru nih Switch adalah generasi ke-9, bukan generasi ke-8 mereka ngeklaimnya. Walaupun sebenarnya memang zamannya adalah di saat ke generasi ke-8. Cuma mereka ngeklaimnya adalah inilah kalau generasi ke-9 tuh ini nih, bahwa kedepannya masa depan video game rumahan, konsol rumahan adalah handheld, adalah yang bisa lo mainin di mana aja, praktis, tapi gamenya juga mantep ya kan. Switch juga gue akui gamenya juga mantep gitu. Dan secara portabilitas harusnya memang Switch lebih unggul dibanding lo bawa PS, dibanding bawa Xbox. Yang oke lah, bisa juga portable, bisa juga lo bawa kemana, lo bawa ke villa, bawa kemana kayak. Cuma memang Switch menurut itu. Dan balik lagi soal berperang di kompetisi yang berbeda. Jadi udah kelihatan dong PlayStation 5 berperang atau bertempurnya, dia fokusnya adalah di game yang gue punya game yang mantap-mantap. Xbox bertempur di konsol di market yang mencoba untuk konsol yang bisa lebih terjangkau tapi juga dengan performa yang mumpuni. Nah, Nintendo Switch lebih di market yang handheld, yang easy to play lah, handheld lah, yang langsung main gitu kan. Dan kayak gitu jadinya. Apakah generasi ke-9 nanti, pertanyaannya apakah nanti Nintendo bakalan ngeluarin lagi kah konsol saingan? Gue rasa belum untuk dekat-dekat ini menurut gue belum, karena Switch baru keluar 2017, terlalu pendek kalau dia ngeluarin produk baru. Sementara kalau lo baca ya
di USA, di Amerika, penjualan konsol paling besar, penjualan konsol paling banyak yang dibeli di Amerika tahun 2020 ya 2020 atau 2019 ya, sekitar 2 tahun apa berapa ya, apa tahun ini doang gue lupa. Nintendo Switch paling paling banyak dibeli di US. Kalau global susah ya dibilang ya, secara global kan susah, tapi kalau di US Switch yang lebih banyak dibeli. Dan gue setuju sih, dan gue ya itu wajar-wajar aja ngelihatnya, wajar aja. Orang ya dikasih fitur yang lebih portable ya kan, pasti maunya Switch gitu. Gue pun juga sama, kalau gue karena ini di kosan gue bisa beli Switch, mending gue beli Switch dibanding gue harus beli PS4 yang gue harus beli TV lagi kayak, atau beli TV yang support juga, apalagi ya stick, game yang mahal juga gitu kan. Switch juga gamenya mahal, cuma seenggaknya gitu kan ya bisa lebih puas gitu, walaupun game-gamenya memang nggak sebanyak atau yang mainstream PlayStation dan Xbox gitu sih. Jadi gitu, menurut lu dan udah itu aja deh, menurut lu gimana, terserah lu. Silahkan tulis di komentar terkait pendapat lu, apakah bagaimana persaingan video game konsol rumahan di generasi ke-9 ini. Silahkan kalau ada yang mau dikomentarin atau kita diskusiin bareng-bareng di komen, silahkan. Dari gue segitu aja, gak usah sebut nama, bye bye.